Dan kita akan ikuti Hadirin sekarang menuju ke sekalian, BMKG, mengikuti konferensi pers dari Assalamualaikum sana. warahmatullahi wabarakatuh. Izinkan kami BMKG menyampaikan informasi terkait gempa bumi tektonik dengan kekuatan 6,7 yang terjadi di selatan Banten dan tidak berpotensi tsunami. Terjadi pada hari Jumat 14 Januari 2022 pukul 16.05 atau 16:05:41 waktu Indonesia bagian Barat di wilayah selatan Banten. Gempa tektonik tersebut dari hasil analisis BMKG menunjukkan parameter yang terupdate kekuatan 6,6. Jadi yang pertama terbaca 6,7, kemudian dengan lebih banyak data masuk, terupdate 6,6. Epicenter gempa bumi terletak pada koordinat 7,21 derajat lintang selatan dan 105,05 derajat bujur timur. Atau tepatnya berlokasi di laut pada jarak 132 km arah barat daya Kota Pandeglang, Kabupaten Pandeglang, Provinsi Banten pada kedalaman 40 km. Dengan memperhatikan lokasi epicenter dan kedalaman hiposenternya, gempa bumi yang terjadi merupakan jenis gempa bumi dangkal akibat aktivitas subduksi lempeng Samudra Indo-Australia menunjam ke bawah lempeng benua Eurasia atau tepatnya ke bawah Pulau Jawa dan Pulau Jawa yang menerus hingga ke Nusa Tenggara. Hasil analisis mekanisme sumber menunjukkan bahwa gempa bumi memiliki mekanisme pergerakan naik atau merupakan akibat dari patahan naik. Guncangan gempa bumi ini dirasakan di Kabupaten Pandeglang, khususnya di daerah Cikesik dan Panimbang, dengan intensitas guncangan 6 skala MMI. Artinya getaran dirasakan oleh semua orang dan di sini juga mengakibatkan kerusakan ringan. Tembok plester dapat juga lepas. Itu kriteria dari skala 6 MMI untuk tingkat guncangan. Kemudian juga dirasakan di daerah Labuan dan Sumur dengan intensitas guncangan 4 MMI, yang artinya dirasakan oleh banyak orang dan terdengar jendela pintu berderik, dinding berbunyi. Selain itu dirasakan pula di Tangerang Selatan, Lembang, Kota Bogor, Pelabuhan Ratu, Kalianda, Bandar Lampung dengan intensitas guncangan 3 hingga 4 MMI. Artinya dirasakan oleh banyak orang. Juga dirasakan di Anyer 3 MMI intensitas guncangannya, yang artinya dirasakan dalam rumah, terasa getaran seakan-akan truk berlalu. Bahkan getaran gempa tersebut dirasakan pula guncangannya di Jakarta, Kota Tangerang, Ciracas, Bekasi, Kota Bandung, Kabupaten Bogor, Kota Bumi, dengan intensitas guncangan 2 hingga 3 MMI. Getaran terasa seakan-akan truk berlalu.
Itulah tadi dampak yang dirasakan terkait dengan guncangan gempa. Sudah kami mendapat laporan dampak kerusakan pada bangunan terjadi di Kecamatan Munjul dan Kecamatan Cimanggu, Kabupaten Pandeglang, akibat gempa tersebut. Hasil dari pemodelan tsunami menunjukkan gempa bumi ini tidak berpotensi tsunami. Kemudian perlu kami sampaikan, dari catatan sejarah kegempaan, sejak tahun 1851 hingga 1900 di sini maaf 1851 hingga tahun 2019 telah terjadi beberapa kali gempa bumi di wilayah tersebut, yaitu 4 Mei yang pertama tercatat di 1851 pada tanggal 4 Mei terjadi gempa bumi merusak di Teluk Betung dan Selat Sunda. Dan setelah terjadi gempa terjadi tsunami dengan ketinggian 1,5 meter. Kemudian pada tanggal 9 Januari 1852 terjadi gempa yang kuat, selanjutnya diikuti tsunami yang kecil. Kemudian 27 Agustus 1883 terjadi tsunami dahsyat. Menurut catatan histori ini ketinggiannya mencapai 30 meter akibat erupsi Krakatau, bahkan di atas 30 meter akibat erupsi Gunung Krakatau. Itu 27 Agustus 1883. Dan tanggal 23 Februari 1903 terjadi gempa dengan magnitudo 7,9 berpusat di Selat Sunda yang merusak di wilayah Banten. Kemudian 26 Maret 1928 terjadi tsunami kecil yang teramati di Selat Sunda pasca gempa kuat. Dalam catatan tersebut tidak disebutkan gempa kuatnya berapa. Ya. Kemudian 22 April 1958 terjadi gempa kuat di Selat Sunda diiringi dengan kenaikan permukaan air laut atau tsunami. Kemudian masih ini sudah 6 kali kejadian, dan yang ke-7 kali tanggal 22 Desember 2018 Selat Sunda dilanda tsunami akibat longsoran Gunung Anak Krakatau. Dan 2 Agustus 2019 terjadi gempa dengan magnitudo 7,4 yang merusak di wilayah Banten dan berpotensi tsunami. Jadi total kami mencatat ada 8 kejadian gempa dan atau tsunami yang pernah terjadi sebelumnya sejak tahun 1851. Bagaimana dengan gempa susulan? Hingga saat ini atau tadi saat pukul 17.20 tanggal yang sama 14 Januari 2022 hasil monitoring BMKG menunjukkan terjadi 5 kali gempa susulan dengan magnitudo terbesar 5,7. Nah, rekomendasi yang perlu kami sampaikan kepada masyarakat di lokasi terdampak dihimbau agar tetap tenang dan tidak terpengaruh oleh isu yang tidak dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya. Juga mohon menghindari dari bangunan yang retak atau rusak akibat gempa tadi. Mohon diperiksa dan pastikan bangunan tempat tinggal Anda cukup tahan terhadap gempa ataupun tidak ada kerusakan akibat getaran gempa yang membahayakan kestabilan bangunan sebelum Anda kembali ke dalam rumah. Pastikan informasi resmi hanya bersumber dari BMKG
yang disebarluaskan melalui kanal komunikasi resmi yang telah terverifikasi. Jadi kanal kami melalui Instagram ataupun Twitter @infobmkg, melalui website www.bmkg.go.id atau inatius.bmkg.go.id, juga di Telegram channel ini inatius _BMKG, atau melalui mobile apps baik iOS ataupun Android, yaitu di aplikasi WRS _BMKG atau info BMKG. Demikian Bapak Ibu, rekan-rekan media yang perlu kami sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.